tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Cakep. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam semoga bisa berangkat haji. Masya Allah. Kebayang naik pesawat atau masing-masing naik helikopter aja ya. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Ya Allah, yang jawab salam semoga dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kalau dikasih upah aja rame. Giliran tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berangkat haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Rabbuna ya Allah. Boleh pantun lagi boleh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Masya Allah teman-teman, jangankan kita masuk surga, di pesantren yang hidupnya tinggal makan saja, tinggal ngaji saja, nikmat banget. Tuh orang lain mah yang di pinggiran sana nyari makan susah betul, tidurnya di tempat sampah betul. Ya Rabbuna, kita mah enak banget, apalagi di surga Allah. Tempat tidur empuk, harum. Manusia dunia made, mohon maaf, keluar dari rumah harum, balik lagi bau tape. Bener nggak? Nih Kak Mal sering ke Jakarta. Dulu sering naik kereta. Pagi-pagi ibu-ibu pegangan gini nih, keteknya harum banget. Jam 1 pulang dari Jakarta ke Bogor, pada pegang hidung semua. Itu tandanya manusia dunia. Tapi kalau manusia surga, Masya Allah, harum banget. Cantik banget. Ganteng banget. Ya Allah, yang jawab salam ya Allah, semoga jadi ahlul jannah, ahlul surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Yang saya hormati, yang saya cintai, sesepuh yang ada di pesantren ini, para ustazah yang ada di sini, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu, tamu undangan, wabil khusus santri-santri anu garulis, amin, nu garanteng, amin. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke tempat ini insya Allah menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan semoga wasilah Rasulullah memberikan syafaatul uzma kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini memang ngantuk, tapi jangan sampai ngantuk. Makanya saya disimpannya paling akhir, berat nih tugasnya. Pertama harus memperkuat materi yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya teman-teman tong nunutan. Yang ketiga, ada yang penasaran bener nggak 32 suara katanya. Saya nggak 32, baru 80 karakter suara. Teman-teman pernah lihat ada event yang iklan di TV itu, yang Al-Quran pakai pena, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Izin Allah saya ngisinya deh. Alhamdulillah. Teman-teman mungkin sering nonton film kartun kayak Umar bin Khattab gitu ya, kayak Tom and Jerry dan segala macam. Ada beberapa VCD atau kartun yang saya isi suaranya. Kalau orang satu film 10 orang, izin Allah Ka'mal satu film 1 orang. Aslam, kita akan melihat rakyat kita, apakah mereka dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sengsara. Baik Amirul Mukminin, tapi kondisi ini sangat dingin Amirul Mukminin. Tidak masalah Aslam, mungkin rakyat kita lebih dingin daripada kita. Baik Amirul Mukminin. Masya Allah ya. Teman-teman, sebelum saya lanjut berkaitan dengan Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kalau tadi hadrohnya main terus, sekarang hadrohnya suruh istirahat dulu, boleh? Nanti bantu salawat badar bisa ya, tanpa gendang boleh ya. Baik, supaya hangat dan mudah-mudahan Allah dan Rasulullah menjawab salawat kita, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita salawat badar semuanya supaya kita lebih bahagia, lebih cerah ya. Teman-teman bayangkan malam ini kita kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Bisa dibayangkan? Bisa. Kebahagiaan kita. Jangankan Rasulullah hadir teman-teman, begitu Kiai Islah naik ke panggung kita senang. Wah, gitu. Bener nggak? Ada pejabat datang kita senang, apalagi presiden datang ke sini pasti senang.
Yang lebih senang lagi saat Rasulullah hadir di tempat kita dan menjawab salawat kita. Boleh semuanya, boleh? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Udah ahli lakuin. Masya Allah. Jadi lamun gendang gak ada, masih kita lanjut. Bisa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Siapa Muhammad Abdul Latif? Kenapa dipanggil Kakmal? Dulu saya pendongeng deh, suka di radio. Nih kalau orang tua dulu denger radio pasti hafal. Apalagi dongeng Sunda. Pernah denger dongeng Sunda? Pernah? Pernah. Yang ada sulingnya gini nih. Kocapkeun harita Mang Asep ini timahna bari moal bedog. Cenah rek nuar tangka jauh nu aya di kebon sebelah kulon. Di jalan papangi jeung Mang Oja, harita teh Mang Oja molotot ka Mang Asep. Baheula kama sering dongeng. Izin Allah teman-teman, ternyata suara ini bisa dipelajari. Kalau teman-teman kangen suara almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, itu napasnya di perut dek. Pernah dengar nggak ceramahnya almarhum Zainuddin MZ? Tarik napas pakai hidung, simpan di perut, keluarkan lewat mulut, jangan lewat bawah. Kalau lewat bawah nggak jadi ceramah, yang ada ke toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasul naik buruk. Buruk bukan kayak kuda kita naik ke langit kelojotan. Betul. Itu almarhum Zainuddin MZ. Kalau almarhum Ustadz Arifin Ilham itu di dada, agak masuk ke tenggorokan sedikit. Sahabat, sudah lama tidak hujan. Mari kita mohon kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, turunkan hujan dengan penuh berkah ya Allah. Pakai dada masuk tenggorok. Kalau Ustadz Yusuf Mansur itu tenggorokan masuk ke hidung sedikit. Ini pengalaman aneh. Ada teman aneh datang ke rumah. Ustadz doakan aneh biar kaya. Aneh bilang ente punya apa di rumah? Gak bilang aneh punya sepeda Ustadz. Aneh bilang ente jual sepeda ente, uangnya ente sudah koka. Dia pulang ke rumah, dia ambil sepedanya dia jual, uangnya dia sudah koka. Sebulan lagi ketemu aneh, masya Allah udah pakai motor. Itulah the power of giving. Ente pingin kaya gampang nih, sedekahnya nih. Punya apa cincin, gelang, boleh deh kumpulin. Nih Kamal udah izin sama beliau boleh ya, udah boleh. Nih santri, kadang-kadang ya Allah masjid besar azannya pas-pasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patengenahan, gak enak dengarnya gak, betul? Nih santri nih, pingin azannya bagus, tarik pakai hidung, simpan di perut, keluarkan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
santri, kalau azannya kayak gitu, jangankan santriat nih yang masih muda-muda, nenek-nenek tua aja bangun. Siapa yang azan? Nggak tahu mak. Di mana? Ya di masjid, masa azan di rumah. Oh, pengen tahu? Di masjid jauh. Nggak apa-apa. Tapi pan emak sakit. Udah sembuh sekarang mah. Gara-gara dengerin suara santri keren, yang sakit jadi sembuh. Makanya azannya jangan pas-pasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain sorry. Ya. Kalau teman-teman azannya pingin seperti di Madinah, itu di dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Meninya lecapkan HTT-nya. Masya Allah. Jadi kalau suara bagus mah kita juga enak. Jadi imam suara bagus enak, betul? Makanya teman-teman kapan-kapan boleh latihan vokal supaya suaranya bagus. Salawat macem-macem. Tadi dengan gendang kita semangat, tapi satu sisi dengan musik yang lain kita sedih. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sahabatku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini kita patut bersyukur kepada Allah. Malam ini patut berbangga, malam ini patut berbahagia. Kenapa? Di saat orang lain saat ini gak ada kesempatan menuntut ilmu, Allah berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Betul? Di saat orang lain malam ini tertidur pulas, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Betul? Alhamdulillah. Dulu yang namanya anak perempuan sebelum Rasulullah lahir deh, baru keluar aja dari ibunya udah dikubur hidup-hidup. Sedih enggak? Seorang ibu pegang perutnya. Mudah-mudahan kamu anak laki-laki ya nak. Di kita mohon maaf, mau anak laki-laki kek, mau anak cewek kek, pasti ibu senang, betul? Bahkan kalau ditanya sama tetangga, bangga. Bu, sudah hamil lagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak yang ke-12. Anak ke-12 aja bangga, senang. Dulu, oh takut deh. Ini bener di kisah dongeng. Seorang ibu hamil, suaminya pergi. Kemana? Biasanya mereka berburu, naik kuda. Kebayang ya, udah bisain. Suaminya berburu, istrinya di rumah melahirkan. Teman-teman, jangan pernah menyakiti hati ibu kita. Karena saat melahirkan itu pilihannya hanya dua, hidup atau mati. Kebayang teman-teman, saya Kak Mal nih lihat istri bagaimana saat melahirkan, Masya Allah sedihnya luar biasa. Coba bayangin, sedih. Kamari mah ada suaminya ikut juga ngeden deh. Yang keluar beda. Ya suami mah bukan ngeden, ngedoa. Ini mah istri mainan itu mah oa, ini mah
Allahu Akbar. Ini si ibu melahirkan, ditakdirkan anaknya perempuan, Allah nangis. Sakitnya melahirkan tidak hilang, malah makin sakit. Padahal teman-teman tanyain ibu kita, begitu melahirkan bayi, begitu lihat bayi nangis, rasa sakitnya hilang. Ibu kita melahirkan sakit, datang suster bawa anak. Bu, alhamdulillah anaknya cantik. Masya Allah, anak. Sakit tadi lupa, ngeden tadi lupa, gara-gara lihat anak sempurna. Masya Allah, udah biji jeruk. Ampun, tadi cek kiai teh Ustaz makan heula, terpaksa ya jeruk dimakan, jeruknya si kina nggak gantung. Tong dibeja-beja rahasiain. Muntah murad mereka dibawa ke Cianjur di pelaker. Ayo si jeruk mungkin nggak gantung. Di perempuan ini lahir anak perempuan, nangis. Kenapa nangis? Karena kalau suaminya datang, anak ini kubur. Bener, kerja we di jeruk. Nasibna. Cicing dong curhat. Cicing bapak mana ke canata. Bapaknya datang pakai kuda. Bu, Apa ya? tolong buka pintu. Maaf ya. Maaf naon? Hah? Melahirkan. Yes, seneng. Karena kalau anaknya laki-laki jadi kebanggaan, kalau anaknya perempuan jadi aib. Waktu itu, begitu dilihat ternyata anaknya perempuan, mukanya memerah, giginya berbunyi. Kurang ajar, anak perempuan. Diam. Kabayang. Itu ibunya begitu lihat bayi dipegang sama ayahnya dibawa, sakitnya langsung hilang. Ada yang ngantuk? Ada. Kebayang. Itu anak ayahnya tega banget deh, dibawa ke hutan gali kuburan. Cicing. Dimasukkan ke kuburan, Bu. Innalillahi. Orang ngubur bayi dibiarin. Dongeng. Kebayang seandainya Rasulullah tidak Allah utus, seandainya Rasulullah belum dilahirkan, mungkin kita tidak ada. Jadi dengan adanya Rasulullah kita patut bersyukur, tidak ada lagi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Alhamdulillah. Bahkan ada orang sombong deh, merasa paling hebat, merasa paling kaya. Dia iri melihat perkembangan kota Mekah. Kenapa iri? Hampir seluruh dunia datang ke Mekah. Menteri kemari, siap tuan. Lihat ada apa di Mekah. Kenapa di Mekah ramai? Siap. Lobaan. Mereka utusan raja ini berangkat ke Mekah. Kalau suara kuda satu gini. Kalau suara kuda banyak, ilmu teh nanti bisa belajar ya.
Dia datang ke Mekah, ternyata di Mekah ada satu bangunan yang disebut Ka'bah. Seluruh orang datang, seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ada yang tawafnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang tawafnya mengikuti ajaran iblis laknatullah alaih. Patung-patung dijajarkan disembah, kadang-kadang kambing dipotong, ditaburkan darahnya di situ karena orang-orangnya belum beriman kepada Allah. Dek, dia gambar 11, 12, 13. Iya rahasia anak, iya. Barudak balik, siap. Teman-teman, come on. Pulang sampai ke Yaman, lapor sama rajanya. Tuan Raja, tolong bating seorang lapor seorang. Tuan, maaf, ternyata di Mekah itu ada bangunan Ka'bah. Itulah yang menjadi seluruh dunia kumpul di situ. Apakah kalian mampu membangunnya? Insya Allah bisa, Tuan. Baik. Para pekerja bangunan, insinyur, kembali. Siap, Tuan. Gambar bangunan ini dan bangun lebih mewah daripada Ka'bah di Mekah. Kalian bisa? Siap. Bisa, Tuan. Karena kekayaannya yang luar biasa, teman-teman, maka pembangunan Ka'bah dalam waktu singkat selesai dan Ka'bahnya keren banget. Kalau di Mekah itu emasnya hanya pancuran dan pintu Ka'bahnya saja, ini hampir semuanya dilapisi emas. Keren. Senang nggak? Ini orang yang sombong seneng banget nih. Bangunan Ka'bahku lebih baik daripada di Mekah. Tentu saja orang akan datang ke tempat ini. Orang sombong. Nah kalau orang baik kan senyum. Nah orang sombong. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gak ada yang datang. Wush, kecewa. Sudah aku keluarkan biaya mahal, tapi tidak ada yang datang kemari. Marah. Para penasehat, para menteri, kemari. Siap Tuan. Duduk. Bantu saya. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang biasa datang ke Mekah sekarang datang ke tempat ini? Gak ada yang ngomong, diam. Mungkin kamu yang paling tua yang bisa memberikan ide yang terbaik buat kita. Maaf Tuhan, seandainya lancang, bagaimana kalau Ka'bah yang di Mekah itu kita hancurkan saja Tuhan? Hancurkan? Hancurkan. Aku punya 60.000 pasukan elit. Tentu saja aku akan mudah menghancurkan Ka'bah itu. Para prajurit, para panglima, besok pagi kita akan berangkat ke Mekah. Siapkan 60.000 pasukan, kita hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Kalian siap? Siap Tuan. Teman-teman nih orang yang sombong ini nggak bisa tidur semalaman kyo. Besok harus ke Makkah. Kalau ada orang yang menghalangi, tidak akan pernah selamat dari tanganku. Gak bisa tidur. Pagi-pagi kalau di kita kan ada suara azan. Waktu itu belum ada azan deh. Yang ada paling ayam. Ayam. Jantannya juga bangun. Ayam kampung.
Ayam nu dipencet ku kiai eta mah. Kalau di pesantren Darul Zamzam di tempat Kak Amal di Cianjur, depan pakai kuda, depannya lagi pakai unta. Dek, Kak Amal belajar suara unta sampai ke Mekah. Di Taman Safari ada unta. Kak Amal bilang, unta ngomong, unta ngomong, unta. Alim ah, alim ah, alim ah. Udah bahasa Sunda. Nggak percaya ya? Teman-teman maaf, pernah lihat kucing? Mungkin sebagian teman-teman ada yang senang kucing. Tapi pernah nggak belajar bahasa kucing itu bahasa apa? Kucing itu orang dia, Dek. Kucing itu asli sini. Kemarin Kak Amal ngomong sama RT, sama RW, dongeng. Sama RT kucing, RW kucing, Kades kucing. Ditanya teh asli orang sini. Kalau nggak percaya, dengerin kalau kucing lagi ngomong. Ini ada kucing di luar satu, di dalam satu. Yang di luar pasti nanya, Kenal, kenal. yang di dalam jawab sambil melotot, Mau, kenal, mau, kenal, mau. bener nggak kucing kayak gitu? Yang di luar marah banget. Mau kenal, mau kenal, lauk. Yang nggak ngerti bahasa Sunda, tanyain deh yang ngerti. Lagi apa nyuri? Lagi apa nyuri? Nyuri apa? Ikan. Kenal, mau, kenal, mau kenal, lauk. Jangan diapalin. Itu dongeng. Mau diapalin. 60.000 pasukan. Dan yang paling depan teman-teman orang sombong ini naik gajah. Itu kalau jalan tanah gemetar. Kebayangnya naik gajah. Setiap kampung yang terlewati barang-barangnya dijarah. Kalau ada orang yang melawan disakiti, betapa zolimnya orang ini ya Allah. Perjalanan mereka dari Yaman menuju Makkah, akhirnya sampai di Mekah 9 kilo lagi menuju Ka'bah, gajahnya nggak mau jalan. Diam, gajah, jalan, jalan, jalan. Alim, 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 alim. Kata gajah nagis lila di Cianjur, gak mau jalan. Dokter, kemari. Siap tuan, periksa gajah ini. Ekok, 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 ekok. Maaf tuan, gajahnya sehat tuan. Sehat. Tapi kenapa gajah ini gak mau jalan? Prajurit, mungkin gajah ini kecapean. Kita istirahat. Siap tuan, siap tuan, siap tuan, siap tuan. Istirahat. Ada yang tidur. Kayak santri keur ngaji nunutan. Tadi lagi ceramah, jika nuhusu padahal ngelai, ngerakeun. Ada yang ngobrol kayak ibu-ibu di pengajian suka ngobrol ya Bu ya. Ada yang lagi main, 60.000 pasukan istirahat. Teman-teman dari kejauhan ada awan hitam. Di Bandung di sini kalau ada awan hitam seneng tidak? Seneng tidak? Seneng. Kenapa seneng? Karena kalau ada awan hitam insya Allah hujan, betul? Apa kata ibu kita kalau mau hujan? Barudak, ampe buru ampe hujan, cia buru-buru. Jahitan sesehan, jahitan. Bener gak? Angkat jemuran, angkat. Ibu kita. Begitu kita nggak ngikutin, hujan turun, apa kata ibu? Astagfirullah. Marah ibu kita.
Jadi kalau di kita ada awan hitam seneng. Di Mekah deh, izin Allah Kak Amal ke Mekah baru 12 kali. Alhamdulillah. Nanti Kak Amal bagi kuncinya, mau nggak? Alhamdulillah Kak Amal baru keliling ke 12 negara. Alhamdulillah. Padahal ditakdirkan waktu kecilnya hampir sama dengan Gus Islah. Sekolah memakai sepatu udah teboga. Celana kohok. Do you know kohok? Kohok tuh bolong. Untung bukan bagian depannya, bagian belakang. Kalau bagian depan burungnya terbang. Jangan dibayangin burung sekarang, dulu masih kecil. Bayangin bisa keliling ke 12 negara, bisa bolak-balik ke Mekah, insya Allah nanti. Karena Kak Mal belajar dari Rasulullah, yang akan kita jabarkan malam ini tentang perjalanan Rasulullah dari seorang anak yang yatim piatu menjadi seorang nabi dan Rasulullah, dan sukses membawa Islam ke seluruh dunia. Lanjut. Atau udahan aja? Kata santri, udah kemalaman nih, udahan aja. Bener? Nih, ini santri dulunya, yang ikhwan nih. Lanjut apa enggak? Udahan gitu, udah nggak terkait balik. Lanjut. Lanjut apa enggak? Nih, ibu-ibu udahan ini. Bu, lanjut apa enggak? Jam kulit kurang hidup. Teman-teman lagi istirahat, awan datang. Awan. Kalau di Mekah takut deh. Saya selama 12 kali di sana baru mengalami hujan 3 kali. Di sini hujan sering, tapi alhamdulillah sekarang 3 bulan gak hujan ya. Semoga Allah turunkan hujan dengan penuh keberkahan. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bareng baca surah Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin min sijjil. Sadaqallahul azim. Burung. Ternyata bukan awan hitam tapi ribuan burung. Setiap burung bawa 3 batu yang terbuat dari tanah yang terbakar, kemudian dilemparkan ke bawah, dan setiap yang kena hancur seperti daun dimakan ulat. Kebayang gak sakitnya kayak gimana Bu ya? Jangankan teman-teman hancur badan kita, kejepit pintu aja sakit. Betul. Teman-teman berebut ke toilet. Saya dulu. Lompat ke toilet, pintunya ditutup. Kejepit pintu itu sakitnya luar biasa. Apalagi badan kita hancur. Kebayang teman-teman? Apalagi hancur, kejepit nyeri, kejepit aja sakit. 60.000 pasukan hancur, maka di kota Makkah seperti tidak ada kehidupan, sepi banget. Anak kecil mau keluar aja nggak boleh Bu. Bu, hayang ama keluar. Tong sian. Bapak. Tong sian. Kaki Entong sieun. nenek entong ujang di imah wasian. Gak ada yang mau keluar, takut. Kenapa? Dalam waktu singkat 60.000 pasukan hancur. Diam. Sampai di sebuah rumah sederhana ada cahaya yang memancar sampai ke langit.
cahaya. Tiba-tiba tempat ibadah orang kafir roboh deh. Patung yang berjajar di depan Ka'bah semuanya pada jatuh. Api yang disembah orang Majusi mati. Ayo naon. Ada apa, oi? Orang Bandung diajar bahasa Indonesia. Ada apa, oi? Di sebuah rumah sederhana, Ibunda Aminah melahirkan seorang manusia mulia yang digendong oleh kakeknya Abdul Muthalib, masuk ke dalam Ka'bah, diberi nama Muhammad. Siapa namanya? Ayahnya siapa? Abdullah. Aminah. Abdul Muthalib. Abu Talib. Khadijah. Fatimah. Semua bernasab mulia. Rasul lahir, malaikat tersenyum, alam tersenyum, matahari tersenyum, bulan tersenyum, iblis kabur. Awas tong kabur ke ngaji ya. Jamaah rahimakumullah, Rasul lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Di saat beliau 6 tahun, ibunda tercinta meninggal dunia. Ya Rabbuna, ya Allah, dek, 6 tahun Rasul nggak punya ayah, nggak punya ibu, udah meninggal lebih dulu. Yatim piatu, sedih nggak? Adik-adik punya ibu, punya ayah, sayang sama mereka. Sayang sama mereka, bohong. Kalau teman-teman di pesantren disuruh belajar malah tidur, disuruh sholat malah tidur, berarti sayangnya bohong. Ingat waktu SD, komitmen dong. Bangun tidur, Itu siapa yang janji itu? bangun tidurku terus mandi. Buktinya sholat subuh masih bau, can mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Buktinya cabai merah masih ada nyelap di gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Buktinya kasur masih bau, nggak dirapikan. Teman-teman, itu lagu Masya Allah, motivasi buat kita agar kita sadar bahwa ada ibu yang harus kita bantu. Setuju? Ada orang lain yang akan berbicara dengan kita sehingga mulut kita harus harum, betul? Dan bersiwak, gosok gigi adalah sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kudu rajin. Ini mau makan jengkol sama pete, gosok gigi kagak, ngomong bau naga. Bener gak? Rasul 6 tahun gak ada ibu, gak ada ayah. Kalau kita dek di usia 6 tahun gak ada ibu, gak ada ayah, paling nyanyi Gak ada ibu, gak ada ayah, hidup sendiri jadi makin susah. Makan juga ujung uyah, rasanya gitu munah. Kebayang ya,
Sekarang ya Allah, waktu kita kecil yang nyuciin baju ibu, yang nyetrika ibu, yang masak ibu, yang cari nafkah ayah. Bayangkan ibu dan ayah kerjasama sehingga kita jadi santri di sini. Alhamdulillah. Kita doakan orang tua kita, Allah panjangkan umurnya dengan umur yang barokah. Amin. Yang sudah meninggal semoga ahlul jannah. Amin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Yang ada masalah semoga Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya Allah ya Rabbal. 8 tahun Rasul ditinggal juga oleh kakeknya. Jadi begitu usia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Ya Rabbuna, teman-teman, dalam buku Muhammad The Super Leader Super Manager karangan Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi'i Antonio digambarkan di usia 8 tahun Rasul ngembala domba. Dek, domba mah hese atau ngurus domba mah lain 2 lain 3. Rasul mah ngembala domba punya tetangga 1 lembah. Kalau ngembala bebek gampang, punya bebek 10 giring 1 jantannya. Bebeknya meri 1 giring jantannya, yang 9 pasti ikut. Insya Allah pematang sawah orang aman, gak bakalan rusak. Coba kalau adik-adik ngembala domba ada 20 jantan yang gede, yang dari Garut ya rek nabrak ke orang. Betinanya nyuri ubi orang. Anaknya terprosok. Ya Allah, stres. Tapi Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah menggiring domba-dombanya ke tempat rumput yang subur sehingga dombanya sehat dan gemuk-gemuk, dan menjaga dari terkaman serigala sehingga anak-anaknya selamat sampai besar. Alhamdulillah. Karena Rasul hebat menjaga kambing-kambing dan kerjanya sangat bagus, Rasul dikasih upah. Menurut Dr. Wido Supraha, ahli sejarah Islam, uang yang diterima Rasulullah bukan dipakai sendiri, tapi uangnya diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Keren tidak? Keren gak? Kalau teman-teman punya duit dikasih ibu apa buat kita doang? Dikasih ibu apa dititip ibu? Ini kadang-kadang ibunya juga ngajarin gak bener sih sama anak. Ada pamannya kaya dari Jakarta, anaknya dicubit. Atuh mak nyeri. Sakit atuh mak. Sakit-sakit. Amang kamu dari Jakarta banyak uangnya, minta duit cepat. Suruh ngemis. Anak juga malu. Malu cepet kaya. Cepet. Cepet. Anaknya malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa nak? Amang kan bonghat, amang teh orang Jakarta, uangnya banyak, kasihlah aku buat jajan, Mang. Baru datang jajan-jajan, ngasih 20.000 bu, kena kepala anak kita. Yo, kita ngintip di pintu. Astagfirullah ya Allah, eta amang sia, astagfirullah 20.000, dicekek ku aing sukuna. Bayangkan bu, jangan pernah mengajarkan anak kita mengemis. Lihat Rasulullah bekerja. Kalau ada amangnya dari Jakarta, apa yang harus kita lakukan? Lihat. Nak, sini sayang. Apa bu? Ada paman kamu dari Jakarta. Kesukaannya ini nih, pisang. Kasih pisang sama paman kamu ya. Baik bu. Anaknya senang bawa pisang. Nana. Senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan. Masuk sayang, masuk. Ada apa? Maaf om, ini ada pisang dari ibu. Katanya kesukaan om, pisang Raja Sereh. Masya Allah, ibu kamu sayang banget sama Amang, perhatian banget sama Amang. Udah duduk sayang. Pamannya ke dapur, kembali bawa kue kaleng yang besar bu, yang jarang si anak ini makan. Dek, ini bawa ya ke rumah ya. Ini uang jajan buat kamu 100.000, ini 100.000 buat ibu kamu, ini 100.000 buat ayah kamu. Keren gak? Cuma bawa pisang 1 tandan yang kecil, dapat uang 300.000, dapat uang ini, dapat kue kaleng. Kalau yang tadi 20.000. Nah, kepala malu anaknya juga. Mulai hari ini ikuti jejak Rasulullah.
bukan meminta tapi memberi. Siap? Siap? Kan tadi kata Ustadz Yusuf Mansur begitu. Ente pengen kaya sedekah aja nih. Punya uang sedekah pangi sedekah. Tambahin waqiah enak waqiah. Ini Ustadz Yusuf Mansur memberikan saran dan ternyata terbukti. Usia 12 tahun Rasul jadi pedagang, usia 25 tahun puncak kesuksesan Rasulullah dalam berdagang. Beliau adalah karyawannya Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Teman-teman, Khadijah ini perempuan cantik. Memang usianya 40 tahun dan seorang janda, tapi kecantikannya mengalahi anak-anak muda waktu itu. Bahkan orang-orang pingin melamar beliau menjadi suaminya, tapi Khadijah menolak. Saat Rasulullah menjadi karyawan beliau, Khadijah melihat kejujurannya yang luar biasa, kehebatan dalam berbisnis yang luar biasa. Khadijah melamar Rasulullah. Allahu Akbar. Pemuda dilamar seorang perempuan cantik yang tadi dia menolak orang-orang yang ingin melamarnya. Keren tidak? Rasul tidak manja, dek. Saat Khadijah kaya, Rasul lenggang tangan, tidak. Saat Rasul menikah dengan Sayyidah Khadijah, maka Rasulullah memberikan mahar 20 ekor unta ditambah 12,5 ons emas. Banyak nggak? Nih adik-adik yang akhwat nanti suatu saat nikah, ada calon suami yang ngasih maharnya 20 ekor sapi ditambah 12,5 on emas. Mau nggak? 20 ekor sapi, satu sapinya taruhlah 25 juta kali 20 ekor, sabar hal. Belum emasnya 12 on, 1 gramnya 600.000, kali aja tuh. Alhamdulillah. Rasul kaya luar biasa. Saat menikah dengan Sayyidah Khadijah, teman-teman, hampir 2/3 kekayaan Mekah dimiliki oleh Rasulullah SAW dan Khadijah. Berarti Rasul kaya tidak? Rasul kaya tidak? Kaya luar biasa. Di saat usia beliau 40 tahun, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul Allah. Seluruh kekayaan Rasulullah dan Khadijah digunakan di jalan Allah. Ada orang miskin masuk Islam, dicukupi. Bilal bin Rabah masuk Islam, dicukupi. Ada Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, dicukupkan. Ada Salman Al-Farisi masuk Islam, dicukupkan. Luar biasa. Seluruh kekayaan Rasulullah dan Khadijah, teman-teman, sampai Rasulullah meninggal dunia, habis digunakan di jalan Allah. Keren tidak? Hebat tidak? Jadi Rasul kaya, Rasul sukses. Pertanyaannya, teman-teman, pingin gak kaya seperti Rasulullah? Pingin tidak? Kak Mal tadi cerita sama Gus Islah juga, ke sekolah nggak pakai sendal karena nggak punya. Bahkan Kak Mal ke sekolah pakai kantong kresek karena takut kaki kotor. Apa yang terjadi begitu musim hujan, bukannya menyelamatkan, justru kresek jadi bencana. Turunan deh, tanahnya merah, hujan, pakai kantong kresek, kepala segede telur, benjol, celana kotor. Mau ganti nggak ada lagi. Saya sekolah pakai baju kotor, dimarahin guru. Kamu bukannya pulang dulu, baju kotor masih dipakai ke sekolah? Maaf Pak Guru, saya emang nggak punya lagi. Pindah aku. Yang kemarin juga ada 5 kebakar. Sekarang tuh yang dipakai aja. Oh, bukan atuh ibu kasih atuh saya teh. Bayangin teman-teman. Bahkan teman-teman saya bilang orang miskin macam-macam saya dicaci maki. Sampai usia Kak Mal kurang lebih 22 tahun, teman-teman masih mengalami rasanya kemiskinan. Dicaci maki padahal sudah kerja di Jakarta, gajinya Rp350.000. Allah takdirkan Kak Mal bertemu dengan seorang Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi Antonio, MEC. Teman-teman silahkan searching di komputer atau di YouTube atau di Google. Beliau adalah pakar ekonomi Islam dunia. Asalnya beliau adalah seorang Cina, agama Konghucu. Dia jadi mu'alaf, orang Sukabumi asli. Miskin? Yes. Kenapa miskin? Karena diusir oleh ibu dan ayahnya. Kak Mal ditakdirkan jadi supir beliau. Beliau waktu itu menulis, saya ingin jadi orang kaya, lebih kaya daripada saudara saya. Saya ingin punya pesantren yang santrinya ribuan. Saya ingin keliling dunia, beliau tulis.
Saya saksi hidup, Dek. Saya bilang sama beliau, Pak, kalau saya ingin berangkat haji boleh enggak? Boleh. Bisa enggak? Bisa. Caranya gimana? 3. 1, kamu harus punya cita-cita, punya keinginan, tapi cita-cita dan keinginan harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Teman-teman mau umroh, tulis, ya Allah saya tahun 2025 pengen umroh. Ya Allah tahun 2030 saya pengen berangkat haji. Ya Allah saya pengen jadi dokter yang hafiz Quran 30 juz. Ya Allah saya pengen jadi ustazah. Ya Allah saya pengen jadi kiai. Tulis! Safi Antonio menulis 3 keinginan. Kakmal yang supir nulis 7. Yang pertama Kakmal tulis ingin berangkat haji. Yang kedua ingin kuliah. Yang ketiga ingin menikah. Yang keempat ingin jadi penulis buku. Yang kelima ingin keliling dunia. Yang keenam ingin punya pesantren. Yang ketujuh ingin jadi presiden. Ketawa. Kenapa ketawa? Karena lihat Kakmal waktu itu miskin. Tapi ada seorang profesor namanya Profesor Dr. Haji Rustam Effendi MA. Beliau adalah dosen Universitas Islam Riau. Beliau tanda tangan buku tulisan Kakmal, I am support you for president. Saya dukung kamu untuk jadi presiden. Sampai saat ini Bapak Ibu para santri, Kakmal laminating masih ada tulisannya. Dan ternyata Nio Guanjung, Safi Antonio menulis 3 keinginan ini semuanya terbukti, Bu. Silahkan Ibu main ke Sentul City. Beliau ingin jadi orang kaya. Sekarang beliau punya Institut Tazkiyah. Masjidnya saja kalau nggak salah sekitar 15 miliar bangun masjid. Rumah beliau aja lebih dari 14 miliar. Beliau punya 2 rumah berapa miliar. Mobilnya dulu Corona Accord bocor, sekarang punya Alphard 2, Fortuner 1, Innova 1, mobil Camry 1. Bayangkan, saya jadi saksi hidup. Sekarang beliau kaya, bahkan di rumahnya ada kolam renang. Keren gak? Sama dengan di tempat Kakmal, cuma ukurannya yang beda. Kalau di tempat beliau ukurannya 10 kali 10, di tempat Kakmal 1 kali 1. Di tempat beliau yang berenang adalah manusia, di tempat Kakmal tikus. Doakan mudah-mudahan Kakmal juga jadi orang kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah sekarang maju ke tempat itu. Insya Allah. Teman-teman, beliau tulis ingin bangun pesantren yang santrinya ribuan. Sekarang santrinya sudah ribuan dan Kakmal adalah santri angkatan keempat. Sekarang sudah angkatan ke-23. Santrinya ribuan dari seluruh Indonesia ada, Sabang sampai Merauke, bahkan dari Malaysia, dari Brunei, Singapura ada yang kuliah di situ. Itu terbukti, jadi kekuatan tulisan itu dahsyat. Kenapa harus ditulis? Rasulullah SAW dari seorang yatim piatu di usia 6 tahun, tapi beliau menjadi manusia yang mulia dan sukses membawa agama Islam dari Arab Saudi sampai ke negeri yang kita cintai. Ternyata visi Rasulullah sudah ditulis dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul azim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah aku utus engkau Muhammad illa kecuali menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasul kemanapun dicintai oleh seluruh makhluk, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, baik dari manusia maupun dari makhluk yang lain, sangat mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena tutur kata Rasulullah, karena akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Diludahin beliau tersenyum, dilemparin beliau tersenyum, dicaci maki beliau tersenyum. Allah Rabbuna innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak yang paling penting harus kita jaga, termasuk akhlak ke guru ngaji kita, akhlak ke orang tua kita, akhlak ke teman-teman kita, akhlak ke senior kita, akhlak ke junior kita. Jaga, insya Allah sukses. Ini visi Rasulullah ditulis. Tadi Safi Antonio, Nio Guanjung berhasil, tiga-tiganya keliling dunia. Beliau ke Amerika kayak ke Thailand. Pak kemana Pak? Ke Amerika. Pak kemana Pak? Ke Inggris. Pak kemana Pak? Ke Singapura. Sekarang pertanyaannya Kakmal yang supir,
yang gajinya 350.000 per bulan, apakah bisa mencapai 3 ini yang sudah ditulis? Izin Allah Bapak Ibu, ini motivasi buat kita. Nauzubillah, tidak bermaksud riya dan sombong, tapi ini adalah motivasi yang sudah Kak Amal amalkan, ilmu dari Profesor Dr. Haji Muhammad Syafi Antonio. Yang pertama, Kak Amal tulis ingin kuliah. Mohon maaf, Kak Amal kuliah itu di usia 26 tahun baru kuliah. Mohon maaf, di usia 28 tahun baru kuliah S1. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus S2. Alhamdulillah. Yang kedua, Kak Amal tulis ingin berangkat haji. Tahun 2000 Kak Amal tulis cita-cita itu. Tahun 2002 Kak Amal berangkat haji pertama kali di usia Kak Amal 24 tahun. Sekarang usia Kak Amal 46 tahun. Alhamdulillah baru 12 kali ke Mekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 13 kali, 14 kalinya bareng dengan teman-teman semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, Kak Amal pengen punya istri. Mohon maaf, nggak tahu ganteng apa pinter apa benghar. Alhamdulillah tahu stilu. Murang kali nama, istri nama 1. Kecewa Kiai Nyanung deh, ampun aja. Anak saya 3 dan itu nunggunya 14 tahun. 14 tahun. Jadi ibu kalau menantu cuma 6 tahun belum punya anak jangan dimarahin. Kau mau beri diusir, kau mau beri carekan. Kurang panjang sukan si Amah. Kurang panjang. Emang yang panjang sakumaha? Kurang gede, emang nu gede seberapa kilo? Izin Allah Bu, 14 tahun saya nggak punya anak, tapi izin Allah sekarang sudah punya 3. Yang pertama usia 5 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 3 tahun. Walaupun baru 3 tahun, Rahil sudah hafal 25 Nabi dan Rasul Allah. 3 tahun Bu. Anak ibu 3 tahun udah hafal belum? Rahil, sini sayang. Apa ayah? Coba sebutkan 25 Nabi dan Rasul Allah. Naik ke kursi. Shhh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahil, usia saya 3 tahun. Saya mau menyampaikan 25 Nabi dan Rasul Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Al-Akhirul Khatamul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Keren. 3 tahun. Ibu-ibu 35 tahun hafal nggak? Kamari anu 50. Atuh hafal Ustaz, geus 50 tahun era tuh hafal. Coba sebutkan Bu. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Asep. Ayah Nabi Asep di mana Ibu? Ari Ibu ngapalkeun di mana? Di Pasrona Ustaz pan aya 55 geuninganan 25 orang. Eta mah lain Nabi dengarona euceuk. Peda aya ngaran Adam, Idris, Nuh, Asep, Jajang. Astagfirullahaladzim. Ibu da aya nama enak ya ngapalin teh pakai nyanyi. Ngapalin hadis pakai nyanyi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a rawahu Tirmizi. Aya nama budak nyanyi. Termasuk tadi nama 25 Nabi Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Makanya anak kecil hafal. Termasuk bacaan Al-Quran anak sekarang mah nyanyi Bu. Alif di patah A, alif di kasrah I, alif di domah U, A, I, U. Alif patah 2 N, alif kasrah 2 In, alif domah 2 Un, An, In, On. Makanya anak ayeuna mah gancang pinter, baheula mah deh hesek kebluk inu maneh ge. Buru. Sebentar atuh Ustaz, tuh nyarekan wae. Lila giliran batur, hayo. Alif jabar A, alif JLI I, alif PSU U. Jadi naon? Dokter. AIU jadi dokter. Allah. Bahula sekarang mah metode itu sudah mudah alhamdulillah ya. Anak-anak ngafalin kitab dengan nyanyi, ngafalin hadis dengan nyanyi. Jadi itu mah metode teman-teman ya. Karena tadi juga musik itu berasal ternyata dari orang Islam. Jamaah rahimakumullah, saya tulis pingin jadi penulis, alhamdulillah sudah 5 buku.
Dan buku saya bestseller kemarin judulnya The Power of Storytelling. Izin Allah, alhamdulillah saya dapat royalti 25 juta rupiah. Alhamdulillah. Yang kelima, Kak Ma tulis ingin keliling dunia. Alhamdulillah baru 12 negara. 12 kali ke Mekah, 2 kali ke Uni Emirat Arab, 3 kali ke Yordania, Palestina, Israel, 3 kali ke Istanbul, Turki, kemudian ke Uzbekistan, ke Mesir, Thailand, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lain, baru 12 negara. Mudah-mudahan nanti bisa keliling dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keenam, Kak Amal ingin bangun pesantren, teman-teman dicaci maki. Kenapa dicaci maki? Saya keluar dari perusahaan yang iming-iminginya jadi direktur utama. Jadi saya udah jadi pimpinan cabang, kemudian dicalonkan jadi direktur utama. Saya keluar. Izin Allah punya uang 10 juta, punya tanah 1000 meter. Saya buat yayasan namanya Yayasan Darul Zamzam, Ponpes Tahfiz Quran berbasis agrowisata. Izin Allah teman-teman sekarang 8 tahun tanahnya sudah 13 hektar. Alhamdulillah. Dari 13 hektar itu Kak Amal tanami 1 hektar kelapa namanya Genjah Indian yang 2 tahun bisa panen. Kak Amal tanami ada 6 jenis durian, Musangking, Bawor, Matahari, D24, kemudian Montong, dan durian lokal. Saat ini sedang berbunga. Mohon doanya mudah-mudahan Desember, Januari, Februari panen raya. Teman-teman, Musangking kemarin Kak Amal di Malaysia beli durian harganya 1,2 juta rupiah 1 buah. Kabayang tuh lamun Kak Amal punya pohon durian 200 pohon, sapohon nanti aya 100 biji, harganya 1 juta, sabra miliar sekali panen. Tapi jangan khawatir teman-teman, gak usah beli, datang ke sana, seandainya ada durian matang kita makan bareng-bareng gratis. Tapi kalau bawa ke rumah boleh nggak? Boleh, silahkan fotonya. Ya, kita gratiskan Bu, alhamdulillah izin Allah. Mudah-mudahan buahnya sampai kita ambil dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketujuh, saya ingin jadi presiden. Ini cita-cita. Jadi atau tidak wallahu a'lam. Presiden ke-10. Sekarang Pak Jokowi ke-7. Ke-8 nggak tahu siapa, ke-9 nggak tahu siapa, yang ke-10-nya jangan lupa teman-teman fotonya yang kayak gitu tuh. Colok hidungnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, Kak Amal di Nahdlatul Ulama itu sebagai wakil ketua Les Bumi Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi kalau nyolok hidung Kak Amal berarti nyolok orang NU. Alhamdulillah. Ayo nama Can ditangkap KPU karena Kak Amal belum nyalon. Insya Allah 10 tahun yang akan datang, insya Allah teman-teman akan menyaksikan foto Kak Amal di kantor-kantor. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kunci yang pertama kata Nio Guancung adalah cita-cita. Cita-citanya ditulis. Yang kedua, kunci sukses menurut Nio Guancung adalah usaha. Apa teman-teman? Usaha. Teman-teman mau jadi tentara, dites. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, maju jalan, diterima enggak? Enggak. Tapi kalau teman-teman dites, siap gerak, gerak, maju jalan, diterima enggak? Makanya ada ikhtiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubahnya. Artinya kalau kita pingin pintar, belajar. Kalau kita pingin kaya, bekerja. Kalau kita pingin umroh dan haji, nabung heula. Yang ketiga, kunci sukses menurut Nio Guancung, Profesor Safi Antonio adalah doa. Dan doa yang paling mustajab di antara doa kita kepada Allah pada tahajud dan duha adalah doa kedua orang tua kita. Please teman-teman, cium tangan ibu kita. Ketika teman-teman mau berangkat dari rumah ke sini, cium tangan ibu kita. Bu, aku mau ke pesantren dulu ya Bu. Ayah. Gitu. Ya mau salaman ke ayah teh ditanduk. Assalamualaikum ya. Nanduk, nanduk ayah. Kebayang nggak ibu kita kalau punya anak 12 nanduk semua. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu.
Assalamualaikum Bu. 12 orang. Besok nggak mau salaman. Bu salam. Ogah. Bu salam. Mang. Kunaon Bu? Lengan aing baros ya. Tangannya bengkak gara-gara ditanduk. Jadi bukan ditanduk, teman-teman, dicium. Kak Mal 46 tahun sekarang, kalau ketemu ibu di jalan, ibu pulang dari sawah, Assalamualaikum Bu, dicium walaupun balik dari sawah. Apalagi kalau mau ceramah, Kak Mal cium pipinya, kiri kanan, cium keningnya, cium tangannya. Bu, doakan saya sukses ya. Insya Allah Haji, insya Allah sukses. Doain. Yang berikutnya adalah doa para alim ulama, para kiai. Makanya Kak Mal kalau jumpa kiai, Pak Kiai mohon Abdul nyunkan Al-Fatihah singkangi ilmu manfaat. Didoain sama kiai, teman-teman bayangin doa kiai yang luar biasa. Ibadah kiai ini udah berapa tahun, ngajinya, baca hadisnya, seandainya baca Al-Fatihah insya Allah Allah kabulkan. Dengan doa kita jauh, makanya minta sama kiai untuk didoakan, minta sama guru ngaji, sama ibu minta didoakan. Izin Allah Kak Mal pulang dari sini udah bawa air yang didoain sama Pak Kiai sepuh tadi. Alhamdulillah, sama Gus Islah didoain, sama Ustadz Mahmud didoakan. Insya Allah para alim ulama mendoakan. Kenapa? Karena doa orang yang berilmu itu insya Allah Allah kabulkan. Berikutnya doa ibu, doa guru, doa teman-teman. Ini doa teman-teman ini makbul dek. Jangan bercanda. Ndut, apa kabar Ndut? Insya Allah nabi kagede gendut ya. Kurus, Insya Allah nyampe besar kurus. hitam. Insya Allah nyampe besar hitam. Jadi teman-teman please gunakan salamatul insan fi hifdil lisan. Manusia itu selamatnya karena jaga lisannya. Please kalau ketemu teman-teman, Assalamualaikum, kamu makin cantik aja. Semoga kamu cepat hafuz Quran 30 juz ya. Amin. gitu. Kayak gitu nggak? Boro-boro. Assalamualaikum. Salam. Kemana? Ada tuh. Ya Rabbuna ya Allah sama teman sendiri. Dek, jangan lupa minta yang paling baik saat tahajud, saat duha. Kenapa? Orang lain tidur kita bangun. Ya Allah, please ya Allah. Saya teh belajar teh susah. Ngapalin juga kemarin wala antum terbalik-balik. Ya Allah, saya mah pengen hafal Quran. Nangis sama Allah. Insya Allah Allah berikan cahaya ke dalam hati kita, cahaya ke dalam otak kita, cahaya ke dalam tubuh kita, sehingga Al-Quran jadi mudah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ini adik-adik santri jangan sampai uniko, usaha nipu kolot. Iuran 5.000 minta 10.000, itu namanya uniko. Ke kantin darmaji ngadahar 5 ngaku hiji. Kadang-kadang santri mah juhdi ngadahar 7 ngaku hiji. Istighfar. Allah dekat. Orang bisa dibohongin, Allah tidak. Ibu bisa dibohongin, Allah tidak. Teman bisa dibohongin, Allah tidak. Jadi maneh ngabarohong, Allah mah tidak akan pernah luput. Semua gerakan kita dilihat sama Allah. Ujibu da'watad da'i dada'an. Allah akan mengabulkan seluruh permohonan hambanya apabila hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama kita minta kepada siapa? Siapa? Kepada siapa? Boleh gak sama dukun? Sing era atau sama si alam titasi, nyanyi ikut paparaket.
Ayah Pak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat-kamit Mbah Dukun baca mantra, lalu pasien disembur cuah. Dukun 100 tahun tara gosok gigi karesepna jengkol jeung peuteuy nyiduh ka urang langsung rabies ya. Minta sama Allah, Allah akan kabulkan seluruh permohonan kita, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Lakukan kewajiban-kewajibanku kata Allah. Sholat tepat waktu. Ini mah begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah baru azan. Allah baru azan. Dan kita mah deh, mohon maaf, orang Saudi datang ke Indonesia bingung. Di Saudi mah azannya paling 2 jenis, di Madinah sama di Mekah. Kemarin Kak Amal di Turki itu azannya lurus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Indonesia mah ayat 10 masih 10 langgam azan. Bener gak? Di musola Al-Ikhlas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di musola Al-Barokah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di musola Al-Abrar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di musola Al-Basir Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 masjid 10 langgam azan. Bingungan si orang Arab itu. Masyaallah muslim rahimakumullah, minta kepada Allah, lakukan perintah-perintahnya dan yakin kepada Allah seperti dalam firman-Nya dalam hadis kursi, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Sahabat yang dimuliakan Allah, 3 hal ini silahkan lakukan. 1, cita-cita, tulis cita-citanya. 2, usaha yang maksimal. 3, berdoa kepada Allah, minta doa orang tua, minta doa guru, dan minta doa teman-teman. Ini Kamal punya boneka Ahmad. Ini bonekanya kalau nggak keluar suka nangis. Biasanya ada foto boneka. Namanya Ahmad. Logo Arabia ma Injilizia. Alhamdulillah. Kalau teman-teman logo Arabia, baik. Fahim tuh? Al-an logo Arabia ma bismillah. Namanya siapa? Ahmad. Siapa namanya? Maaf, sagurus ilmu punten-punten Pak, itu menyan Pak, dimatikan dulu Pak. Oh ngarokok guys, ngarokok mau bis. Bisi menyan. Kalian nyatang dihurungkan. Si Ahmad sok ngajol. Sana namanya Bu? Siapa nama Dek? Siapa namanya Dek? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, Bapak matikan dulu Pak. Kemenyannya matikan dulu Pak. Khawatir loncat ya Ahmad. Ya Pak, ya makasih. Mat, udah bangun belum? Udah. Astagfirullah, pakai baju. Sakit itu tiris, pakai baju atuh. Tiris. Oh, pakai tiris mah. Kita calon astagfirullah. Aduh. Kunaon? Kecepet seleting. Makanya pakai atuh. Tadi Kamal juga pakainya di rumah bukan di sini. Maaf. Iya. Sini balik kita sayang. Naon? Dengerin dulu. Aduh. Waduh. Coba gini dong. Aduh. Alah. Aduh. Belang. Ahmad kalau ketemu dengan orang, kata Rasul, ayuhannas absus salam, hai manusia tebarkan salam. Jadi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Naon? Enggak. Kamu ikuti Ka'mah dong. Ahmadnya ikuti Ka'mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya Allah, geus penting di Allah. Naon. Ahmad kalau nggak ikut sama kamu pulang deh. Pulang. Udah nggak apa-apa. Enggak saya enggak. Maafin Kak Mal. Gus. Galak. Kak. Kenapa sayang? Kata Kak mau. Kalau orang salam, jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pintar bener. Maafin ya.
Astagfirullah. Wani Lai, lain naon? panuh terus nurut. Iya. Tuh ngamak atuh. Henteu. Oh. Bisi bau deket teuing. Henteu, Nah, uhuntuan. Tuhan, bener ngali. Ya bener. Tuhan. Mat, tadi kunci sukses kata Nio Guancung Rasulullah SAW, walaupun dimulai dari yatim piatu, tapi beliau jadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir dan sukses membawa Islam dari Arab Saudi sampai ke negeri seluruh dunia. Alhamdulillah. Bahkan bisnis beliau itu sukses. Alhamdulillah. Rasul diteladani, Rasul diikuti. Setiap kita menyebut namanya, Allah akan menyebut nama kita. Setiap kita berdoa atasnya, maka Allah akan mendoakan kita. Alhamdulillah. Makanya kita harus mengikuti Rasulullah. Ada 3 kata Nio Guancung supaya sukses. Yang pertama, Cita-cita cita-citanya diapakan? ditulis, Misalkan kita ingin berangkat haji, tulis, ingin umroh, tulis, ingin jadi kiai, tulis, ingin jadi guru, tulis, ingin jadi pembalap. tulis. Masya Allah. Makasih. Yang kedua, Usaha, itu, ikhtiar, ikhtiar itu. belajar, Jadi kalau kita ingin pinter, belajar, kalau kita ingin kaya, bekerja, kalau kita ingin umroh, nabung dong, nabung dong. Yang ketiga, doa. doa minta kepada Allah. Iya, Kapan sih waktu mustajab? saat di tempat ilmu, Saat di tempat ilmu, setelah sholat, setelah sholat, antara iqomah dan azan. antara azan dan iqomah. Tadi dibalik. Pohon. Terus Setelah sholat, setelah sholat, kapan lagi yang paling baik? malam, di saat orang lain sedang sare, Sedang sehari, sedang tidur. tidur, Iya. Jadi orang tidur kita, berdoa, ya bukan orang tidur kita, tidur. mah bener gitu mah. Oh. Yang siang itu apa siang? Sholat, Sholat apa? sholat duha Jadi sebelum belajar kita sholat duha. dahulu. Masalah tepuk tangan dong buat Ahmad. Pinter. Mat, Siap, nih lihat Kak Mal. Ahmad suka belajar nggak? suka. Berapa kali sehari? 3 kali, Kapan? pagi, siang, Terus? malam, Naon tah? dahar. Dahar. Aduh, Waduh. Ahmad suka belajar. iya, Kak Mal mau tanya, ada 7 presiden di Indonesia sekarang. iya. Yang pertama siapa? Soekarno, Yang kedua? Soeharto, Yang ketiga? Habibie, Yang keempat? Gus Dur, Kelima? Megawati, Keenam? SBY, Ketujuh? Jokowi, Kedelapan? nggak tahu, Kesembilan? nggak tahu. Kesepuluh? Kak Mal, Amin ya Allah. Kata Ahmad, presiden Indonesia ke-10 siapa? Lebih keras. Sekali lagi. Amin, istajib doa ya Allah. Ini para santri yang soleh-solehan, insya Allah Allah kabulkan. Jadi kalau mau foto sekarang aja ya. Khawatir nanti susah. Pak Kiai, izinkan saya berdoa sejenak sebelum nanti ditutup sama Kiai doa penutup. Insya Allah teman-teman, ini kisah nyata. Kak Mal berdoa di tempat seperti ini. Waktu itu mobil Kak Mal Avanza Veloz. Jadi Kak Mal ceramah ke daerah Cianjur Selatan, banyak jurangnya, sampai mobil ngegantung di batu dan dashboardnya copot. Kemudian Kak Mal minta sama Allah di saat banyak pengajian gini, Kak Mal bilang, tolong diaminkan ya. Ya Allah, tolong mobil saya ganti dengan Fortuner, amin. Pajero Sport, amin. Mobil yang lebih tinggi daripada mobil yang sekarang, nah aminnya itu amin. Izin Allah hari Ahad Kak Mal minta, hari Rabu Allah antarkan mobil dari Cikarang langsung ke rumah. Sekarang mobilnya mobil ras CR yang terbaru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau Kiai ngundang Kak Mal kesini lagi sudah pakai Pajero Sport. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahmad duduk dulu sayang, pelan-pelan. Duduk ya. Teman-teman mohon fokus. Kak Mal berikan kesempatan 5 detik ya, 5 detik. Teman-teman bayangkan apa keinginannya. Pingin handphone, pingin laptop, pingin mobil, pingin rumah, pingin jadi ustazah, pingin hafiz Quran 30 juz, pingin alfiah hafal dalam waktu 1 tahun. Boleh dibayangkan ya. Boleh dibayangkan. Pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah, kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dzunub.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam ini kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Di tempat yang kau berikan keberkahan ini ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur hari ini kau berikan kesempatan untuk belajar di tempat ini. Guru-guru kami, beliau relakan waktunya, beliau relakan tenaganya untuk mengajar kami. Walaupun kadang kami membuat jengkel mereka, walaupun kadang-kala kami membuat mereka kecewa. Ya Allah, seandainya kami susah untuk belajar, susah untuk menghafal Quran karena